Pengembangan pendidikan di Indonesia telah melewati perjalanan yang sangat panjang dari masa ke masa. Tentu saja bangsa Indonesia mengharapkan pendidikan yang lebih baik di masa depan. Kita mulai dari pendidikan prakolonial atau pendidikan pada masa kerajaan. Pendidikan ini berlangsung dari abad ke-7 Masehi sampai 16 Masehi. Pada masa itu, pendidikan hanya difokuskan pada pengajaran agama, terutama agama Hindu, Buddha, dan Islam, yang diajarkan oleh wali, brahmana, dan kiai. Selanjutnya yaitu pendidikan kolonial pada masa penjajahan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia dijajah oleh beberapa bangsa Eropa. Pendidikan mulai pada masa penjajahan Portugal pada tahun 1536 dengan berdirinya seminari di Ternate, yaitu sekolah agama untuk anak orang terkemuka. Kala itu, pendidikan yang diberikan berupa pelajaran agama, baca tulis, dan menghitung. Selanjutnya pada masa penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, yaitu tahun 1607, berdiri sekolah pertama di Ambon, yang didirikan oleh VOC. Pembelajaran yang diberikan berupa membaca dan menulis. 10 tahun kemudian, yaitu tahun 1617, berdiri sekolah pertama di Jakarta. Tujuannya untuk menghasilkan tenaga kerja yang cakap, sehingga dapat dipekerjakan di administrasi dan gereja di pemerintahan. Hingga beberapa tahun selanjutnya, beberapa bupati atau petinggi negara berinisiasi untuk mendirikan sekolah-sekolah bagi calon pegawai, tujuannya untuk membantu perusahaan Belanda. Kemudian pada tahun 1864 didirikan Sekolah Bumi Putra yang mempunyai 3 kelas. Saat itu, rakyat diberikan pelajaran berupa membaca, menulis, dan menghitung. Hingga pada penghujung abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda mengalami kesulitan karena wabah penyakit yang menyebar di seluruh Pulau Jawa. Tentu saja pemerintah kolonial Belanda mengalami kesulitan karena apabila mendatangkan dokter dari Eropa, membutuhkan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu, didirikan sekolah Stovia untuk pendidikan dokter-dokter yang berasal dari kalangan pribumi. Tentu saja bahasa pengantar yang digunakan selama pembelajaran saat itu adalah bahasa Belanda. Budaya asli bangsa Indonesia saat itu belum dapat diterapkan di pendidikan. Hingga pada tahun 1920 menjadi gabungan kesadaran kultural dalam kebangkitan politik di Indonesia. Timbul cita-cita baru sebagai jaminan dari kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa yang bisa menjadi pokok sistem pengajaran di Indonesia. Akhirnya pada tahun 1922 dapat didirikan Taman Siswa di Yogyakarta. Pendiri dari Taman Siswa ini adalah Bapak Ki Hajar Dewantara yang kita kenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Kita ingat semboyan yang terkenal dari beliau adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Matio Mangunkarso Tuturi Handayani. Sejak saat itu berdiri perguruan-perguruan taman siswa yang lain di seluruh kepulauan Indonesia seperti di Jawa, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Sunda Kecil, dan Maluku. Selanjutnya kita bahas pendidikan pasca kemerdekaan. Kebijakan mengenai pendidikan periode awal kemerdekaan tertuang dalam Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1960. Sejak saat itu, semua kegiatan pembelajaran harus dilakukan berdasarkan kurikulum yang ditetapkan pemerintah Indonesia. Kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia antara lain Rencana Pembelajaran 1947 yang menekankan pada karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Selanjutnya, Rencana Pembelajaran Terurai 1952 di mana setiap pembelajaran harus memperhatikan isi pelajaran dan dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Rencana Pendidikan 1964, pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana. Selanjutnya, Kurikulum 1968 yang fokus pada pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Selanjutnya, Kurikulum 1994 yang fokus pada pendekatan proses. Selanjutnya, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK pada tahun 2004. Selanjutnya, kurikulum tingkat satuan pendidikan
atau KTSP pada tahun 2006. Selanjutnya kurikulum 2013 dan yang terakhir dan saat ini sedang dikembangkan yaitu kurikulum Merdeka.